الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di dalam video yang Anda akan saksikan, saya hari ini akan memfokuskan diri untuk membahas tentang adanya pemalsuan di dalam Alkitab Indonesia. Sebetulnya sangat banyak sekali ayat-ayat Alkitab Indonesia yang sengaja dirubah dan dipalsukan. Namun, khusus untuk video hari ini, saya akan memfokuskan adanya pemalsuan ayat Alkitab di Indonesia yang di sana terdapat kata Tuhan, padahal di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis Sir, dan juga di dalam Alkitab bahasa Grek ditulis Kyrie. Kyrie dalam bahasa Grek, kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir. Sir jika diartikan dalam bahasa Indonesia harusnya adalah Pak atau Tuan, namun dirubah oleh Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Saya menemukan pemalsuan kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan ke bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan oleh Alkitab Indonesia. Pemalsuan kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan Sir dalam bahasa Inggris dan sengaja dipalsukan kata Sir ini artinya menjadi Tuhan, padahal harusnya diartikan Pak atau Tuan. Pemalsuan kata Sir menjadi Tuhan ini saya temukan di beberapa ayat Alkitab, tidak hanya satu ayat, tapi banyak ayat. Yang menarik adalah pemalsuan kata Sir yang dirubah artinya menjadi Tuhan oleh Alkitab Indonesia ini tidak pernah dibahas oleh orang-orang Kristen yang selama ini sering mengkritik Al-Quran. Seperti Gracia Pelo atau juga Deki Ngadas yang selama ini sering tampil di channel Verbum Veritatis. Mereka selalu kritik Al-Quran, tapi mereka takut membahas pemalsuan kata Sir yang dirubah artinya menjadi Tuhan oleh Alkitab Indonesia. Karena mereka tidak berani membahas pemalsuan kata Sir yang dirubah artinya menjadi Tuhan oleh Alkitab Indonesia, ini sudah cukup membuktikan mereka ketakutan pemalsuan di dalam Alkitab Indonesia diketahui. Namun, karena mereka tidak mau membahas ini dan tidak pernah membahas ini, biar kami umat Islam yang membahasnya. Sekarang kita mulai pemalsuan kata Sir menjadi Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-11. Saya tampilkan Alkitab dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Grek, yang kedua dalam bahasa Inggris. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-11, Alkitab dalam bahasa Grek, di sini terdapat kata Kyrie. Sekali lagi kata Kyrie, bukan kurios. Kata Kyrie, jika diartikan dalam bahasa Inggris, artinya adalah Sir. Dan kata Sir, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia harusnya adalah Pak atau Tuan. Namun anehnya, di ayat yang sama, Alkitab Indonesia, Yohanes pasal 4 ayat ke-11, kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah oleh Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Anda bisa lihat sendiri. Dan silakan bisa mengeceknya sendiri. Ini jelas adalah pemalsuan. Karena Sir artinya bukan Tuhan, tapi Pak atau juga Tuan. Pertanyaannya, apakah pemalsuan kata Sir menjadi Tuhan ini hanya ada di ayat ini? Tentu tidak. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke Yohanes pasal 4 ayat ke-15. Masih dalam Alkitab dengan dua bahasa, bahasa Grek dan bahasa Inggris. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-15, Alkitab dalam bahasa Grek, di sini terdapat kata Kyrie. Bukan kurios, tapi Kyrie.
Kyrie dalam bahasa Grek jika diartikan dalam bahasa Inggris artinya adalah Sir. Dan kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan. Namun anehnya, di Alkitab Indonesia ayat yang sama Yohanes pasal 4 ayat ke-15. Kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir. Yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan dirubah oleh Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Anda bisa lihat sendiri. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Saya akan tunjukkan lagi. Yohanes pasal 4 ayat ke-19. Masih dalam Alkitab dengan dua bahasa Grek dan bahasa Inggris. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-19 Alkitab dalam bahasa Grek, di sini terdapat kata Kyrie. Yang kata Kyrie jika diartikan dalam bahasa Inggris artinya adalah Sir. Dan kata Sir jika diartikan bahasa Indonesia harusnya diartikan Pak atau Tuan, namun di dalam Alkitab Indonesia kata Sir yang harusnya diartikan Pak atau Tuan dirubah menjadi Tuhan. Silakan cek sendiri Yohanes pasal 4 ayat ke-19 Alkitab Indonesia. Di sana terdapat kata Tuhan, padahal di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-19 Alkitab bahasa Grek, di sana terdapat kata Kyrie yang jika diartikan dalam bahasa Inggris artinya adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan dirubah oleh Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Tidak cukup sampai di sini. Sekarang kita ke Yohanes pasal 4 ayat ke-49. Masih dengan dua bahasa Grek dan bahasa Inggris. Di Yohanes pasal 4 ayat ke-49 Alkitab dalam bahasa Grek, di sini terdapat kata Kyrie. Dan kata Kyrie dalam bahasa Grek jika diartikan ke dalam bahasa Inggris artinya adalah Sir. Kata Sir kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia harusnya adalah Pak atau Tuan. Namun yang sangat aneh di Alkitab Indonesia, ayat yang sama, Yohanes pasal 4 ayat ke-49, kata Kyrie dalam bahasa Grek, yang jika diartikan bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan. Tidak hanya ada di sini, masih ada bukti pemalsuan yang lainnya. Sekarang kita ke Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Masih dengan Alkitab dengan dua bahasa Grek dan bahasa Inggris. Di Yohanes pasal 5 ayat ke-7 Alkitab dalam bahasa Grek, di sini juga terdapat kata Kyrie. Kata Kyrie jika diartikan dalam bahasa Inggris artinya adalah Sir. Dan kata Sir harusnya diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Pak atau Tuan. Namun anehnya, di Alkitab Indonesia, ayat yang sama, Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Kata Kyrie dalam bahasa Grek, yang diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan. Ini jelas adalah bukti Alkitab Indonesia dipalsukan. Beberapa kali saya pernah mengatakan, kalau kata Lord diartikan menjadi Tuhan, mungkin kita masih bisa berdebat. Karena Lord punya banyak arti. Lord artinya bisa Tuan, Lord artinya bisa bangsawan, Lord juga artinya bisa Tuhan. Kalau Lord diartikan Tuhan, mungkin masih bisa untuk diperdebatkan. Tapi kalau kata Kyrie dalam bahasa Grek, yang diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir, yang harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan, ini jelas adalah pemalsuan yang nyata. Tidak ada kata Sir diartikan Tuhan. Namun, dengan kata Kyrie dalam bahasa Grek, yang diartikan dalam bahasa Inggris adalah Sir, yang kata Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan. Ini menjadi bukti Alkitab Indonesia terbukti dipalsukan. Dan orang-orang seperti Gracia Pedo
atau Deki Ngadas yang selama ini tampil di channel Verbum Veritatis. Mereka tidak berani mengungkapkan hal ini. Terbukti dalam video-videonya tidak berani mereka membahas kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan Sir dalam bahasa Inggris dirubah menjadi Tuhan artinya. Padahal Kyrie atau Sir harusnya diartikan Pak atau Tuan. Namun dengan kata Kyrie dalam bahasa Grek yang diartikan dalam bahasa Inggris Sir, yang harusnya diartikan Pak atau Tuan, dirubah menjadi Tuhan. Namun mereka tidak berani membahas ini. Ini cukup menjadi bukti mereka sendiri ketakutan membuka fakta bahwa Alkitab Indonesia terbukti sudah dipalsukan. Saya kira cukup penjelasan saya untuk video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.